Gue inget ada kasus yang viral banget di tahun 2010. Ada seorang model cantik, businesswoman, dan TV host. Ternyata dia juga seorang agen rahasia Rusia untuk Amerika Serikat. Paradoks. Saking menariknya, Jessica Alba pengen membeli hak film atas kisah hidupnya buat diangkat menjadi film Hollywoodnya. Tapi dia nggak mendapatkannya. Dan kisah mata-mata ini gue bakal ceritain di sini. So, hello interesting people. Kita akan bahas kisah Anna Chapman sekarang. Anna Chapman lahir dengan nama Anna Vasilyevna Kushenko di Moskow pada tanggal 23 Februari 1982. Ayahnya, Vasily Kushenko, adalah seorang diplomat dan ibunya, Galina, seorang penerjemah ternama. Ada sebuah laporan yang bilang kalau ayahnya Anna dulunya seorang staf senior di KGB atau agensi mata-mata Rusia. Nah, dari latar belakang keluarganya, Anna tuh hidup makmur sebagai kalangan atas yang dekat dengan kaum elit Rusia. Anna bertumbuh menjadi gadis yang cerdas. Dia lulus S2 dari University of Moscow dengan gelar di bidang ekonomi. Bukan cuma lulus guys, dia dapat gelar First Class Honor atau kehormatan nomor 1 pas kelulusannya. Wah gila sih, udah cantik, kaya, pinter pula. Nah ini nih kalau orang privilege bisa menggunakan privilege-nya dengan sangat baik. Salut. Pada tahun 2001, Kushenko bertemu dengan Alex Chapman di sebuah party di London. Mereka pun jatuh cinta dan pada tahun 2002 mereka menikah di Moskow, Rusia. Alex Chapman ini pebisnis dari kalangan atas London. Semenjak menikah, nama Anna Kushenko berubah menjadi Anna Chapman mengikuti marga suaminya. Dari pernikahan inilah Anna mendapatkan kewarganegaraan Inggris dan seorang anak laki-laki. Di tahun 2003, Anna pindah ke London. Dia bekerja di NetJets, perusahaan private jet, dan Barclays, sebuah multinasional bank. Nyamanlah hidup dia di London. Tapi sayangnya umur pernikahannya nggak lama. Karena pada tahun 2006, Anna dan Alex bercerai. Meskipun begitu, Anna masih menggunakan marga Chapman dari mantan suaminya itu. Setelah bercerai, Anna mendirikan sebuah website jual beli properti untuk pasar internasional dengan nama Property Finder di tahun 2009 pas dia masih tinggal di London. Pertanyaannya, benarkah Anna adalah seorang mata-mata Rusia? Ya, betul. Fakta ini udah dikonfirmasi. Gimana sih awal mulanya Anna jadi mata-mata? Sini gue jelasin. Yang merekrut Anna adalah SVR. Panjangannya gue tampilin di sini aja ya, soalnya bacanya susah banget. Singkatnya, SVR adalah Badan Intelijen Rusia buat luar negeri. Masih inget kan tadi gue bilang ayahnya Anna itu mantan staf senior di KGB? Nah, ayahnya pasti punya banyak banget teman-teman mata-mata dong. Pas SVR lihat sosok Anna yang pintar, mudah bergaul, dan cantik, mereka merasa anak ini tuh potensial banget jadi agen rahasia. Karena menurut mereka, Anna yang karismatik dan menarik bisa menyusup ke kalangan atas dunia barat. Akhirnya Anna direkrut sama SVR. Walaupun tanggal perekrutannya nggak dibuka publik, banyak media yang percaya kalau dia resmi direkrut sama SVR di tahun 2003 atau 2004. Nah, setelah direkrut, Anna mendapatkan pelatihan dunia espionas dari SVR. Dia dilatih seni menyamar, seni bersembunyi, bagaimana berpenampilan, dan bahkan kepribadiannya pun dibentuk. Anna juga dikasih identitas baru dan saat itulah Anna Chapman, mata-mata Rusia, lahir. Sebagai mata-mata, Anna diberikan tugas dalam misi rahasia program ilegal bersama beberapa agen lainnya. Program ilegal ini dibuat Rusia buat mengirimkan mata-mata mereka ke Amerika Serikat dengan kedok masyarakat sipil biasa. Tujuannya sih supaya para agen ini tuh bisa membaur dengan lancar dan nggak mencurigakan sama sekali di Amerika Serikat. Karena misinya itu, Anna pindah ke New York, Amerika Serikat pada tahun 2009. Saat itu umurnya masih 27 tahun. Ya bisa dibilang masih muda dan lagi ranum-ranumnya lah. Di New York, Anna kenalan lalu dekat dengan Bill Staniford, CEO dari sebuah perusahaan properti dan investasi, Staniford and Associates, juga Property House.
Awalnya mereka cuman kenalan bisnis, tapi karena sosok Ana ini menarik banget, justru lama-lama mereka berpacaran dan bahkan sempat tinggal bareng di rumahnya Bill yang lokasinya elit banget di 20 Exchange Place, cuma 1 blok dari Wall Street. Bayangin tuh, ibaratnya kalau di Jakarta ya tinggal di Ben Hill yang deket banget sama SCBD. Kalau daerah situ kos-kosannya mahal banget sih, sekitar 3 jutaan buat kamar kecil. Fokus 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 sama ceritanya. Selama di New York, Ana bekerja sebagai real estate agent dan mengembangkan property finder yang udah dibuatnya dari semenjak dia di London. Dengan kerja keras dan bantuan Stanford, property finder yang awalnya penuh hutang jadi berkembang pesat dan sukses besar. Nah, sebagai wanita sukses di industri yang strategis, Anda bisa datang ke acara-acara kelas atas yang penting, kayak gala dinner, fundraising atau penggalangan dana, dan lain-lain. Dengan kecerdasan dan sifatnya yang supel, Anda bisa berteman dengan orang-orang terkenal. Nah, orang-orang terkenal inilah yang berpotensi bisa memberikan informasi-informasi sensitif. Dari pergaulan kelas atas, Ana harus mengumpulkan informasi intelijen tentang politik, ekonomi, dan kepentingan militer Amerika Serikat. Saat itu mereka nggak ada yang curiga kalau Ana bukan seorang pengusaha wanita biasa, melainkan seorang mata-mata. Tapi nggak semua mata-mata itu berhasil loh menjalankan misinya tanpa ketahuan. Lalu gimana nasibnya Anna Chapman? Pada bulan April 2010, Anna merasa agak kesulitan buat menghubungi salah satu agen rahasia Rusia lainnya. Beberapa pesan rahasianya juga gagal terkirim ke pihak berwenang Rusia yang dituju. Sebenarnya semua pesan ini udah dienkripsi, tapi ternyata masih berhasil disadap sama FBI. Pada tanggal 26 Juni 2010, ada seorang agen FBI yang menyamar sebagai agen Rusia dengan nama panggilan Roman. Roman ini menelpon Anna dan memberikan kode rahasia yang cuma diketahuin sama agen-agen Rusia aja. Di telepon tersebut, Roman mengajak ketemu Anna buat ngebahas misi rahasia dari Rusia. Ya karena terbukti tahu passwordnya, Anna percaya aja dan mau buat janji ketemu di sebuah kafe di Manhattan. Pas mereka ketemuan, Roman menyerahkan paspor palsu Amerika Serikat kepada Anna dan menginstruksikan Anna harus menyerahkan dokumen itu ke salah satu agen Rusia lainnya. Roman nanya ke Anna, lo siap nggak ngambil langkah ini? Anna menjawab, yoi, tentu aja. Sambil menerima paspor palsu itu. Yang Anna nggak sadari saat itu, pertemuan dan percakapan mereka direkam. Memegang paspor palsu di tangannya, Anna meninggalkan kafe itu dan pergi ke Brooklyn. Di Brooklyn, dia ngaku sebagai Irene Kutsov dan membeli handphone. Tapi kayaknya dia lagi ceroboh nih karena dia malahan ngebuang kontrak telepon lamanya ke tong sampah. Dan pastinya FBI mengambil barang itu buat diselidikin. Tunggu. Apa sih kontrak telepon? Jadi gini guys, misalnya kamu ini orang Amerika mau beli semacam SIM card atau eSIM lah. Di sana ada provider A, B, C. Nah, kamu mau pilih provider A. Sistemnya tuh kamu beli SIM card buat waktu tertentu lah, let's say 2 tahun. Nah, kamu bisa dapetin SIM card atau eSIM-nya, dapat paket teleponnya, dan bahkan handphonenya sesuai yang dipaketin. Gitu guys. Sekarang kita balik lagi ke ceritanya ya. Setelah dia membuang kontrak teleponnya dan mulai menjalankan aksinya, sebenarnya anak ini ngerasa agak janggal gitu. Buat memastikan dirinya sendiri kalau keadaan ini tuh normal apa mencurigakan ya, Anna menelpon ayahnya. FYI, saat itu ayahnya menjabat di Kementerian Luar Negeri Rusia. Banyak info-info strategis yang mungkin ayahnya tahu. Gak tahu pasti gimana pembicaraan mereka, yang pasti besoknya Anna menyerahkan paspor palsu itu ke kantor polisi di Manhattan. Ada yang berspekulasi kalau ayahnya paham gitu, situasi anak ini tuh udah terjebak dan menurutnya resiko dari menyerahkan diri ke kepolisian itu lebih kecil daripada misinya tetap dilanjutkan. Setelah Ana ditangkap polisi, agen FBI segera datang buat nahan Ana.
Dalam beberapa hari, 3 perwakilan pemerintah Rusia mengunjungi Anna. Saat itu mereka memerintahkan Anna buat menerima kesepakatan yang ditawarkan oleh Departemen Kehakiman. Informasi soal kesepakatannya apa nggak dipublikasiin guys. Tapi yang pasti semenjak itu semuanya soal program ilegal terbongkar. Pada bulan Juni 2010, setelah penyelidikan mendalam oleh FBI, Anna dan 9 agen Rusia lainnya ditangkap dalam operasi penyamaran besar-besaran. Mereka dituduh melakukan espionase atau aktivitas mata-mata dan berkonspirasi terhadap negara Amerika Serikat. Setelah penangkapannya, Anna dengan cepat menjadi pusat perhatian dunia. Pas itu dia jadi viral banget di berita-berita, sosial media, YouTube. Bahkan Presiden Amerika Serikat saat itu, Barack Obama, memberitakannya secara resmi dan ada juga nih FBI yang menceritakan gimana proses penangkapan 10 agen program ilegal ini. Pokoknya viral banget lah sedunia, sampai ke Indonesia, sampai ke mata gue. Habis itu, Anna dan agen-agen lain dari program ilegal disidang. Selama persidangannya, Anna tetap tenang. Keputusan akhirnya adalah Anna dan 9 agen rahasia lainnya dideportasi ke Rusia pada bulan Juli 2010. Di masa-masa persidangan, Anna ditawarin banyak pihak buat mengekspos citra dirinya sebagai femme fatale dan juga cerita hidupnya. Majalah Playboy nawarin dia tampil di majalahnya. Vivid Production nawarin dia buat jadi aktris film Sure. Bahkan Jessica Alba mau ngebeli hak film buat cerita hidupnya Anna supaya bisa diangkat jadi film Hollywood. Tapi pengacaranya Anna menyarankan supaya Anna nggak memonetisasi atau cari cuan dari skandal ini. Justru yang mengambil kesempatan cuan ini adalah mantan suaminya Anna, Alex Chapman. Alex menjual cerita Anna ke media. Ye, tak kemplung ini si Alex. Menariknya, proses dari sidang sampai ke deportasinya para agen program ilegal ini dikenal sebagai spy swap alias pertukaran mata-mata. Maksudnya gimana? Jadi setelah penangkapan ke 10 agen rahasia ini, pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Rusia sepakat buat tukeran tahanan agen mereka. Amerika akan balikin 10 orang ini dan Rusia akan membebaskan 1 orang, yaitu Sergei Skripal, mantan perwira militer Rusia sekaligus agen ganda yang dipenjara di Rusia. Wah gila ya, mantan perwira Rusia tapi kok malah double agent ke Amerika Serikat ya? Ngeri, ngeri, ngeri. Tapi itulah menariknya dunia mata-mata. Awalnya Anna mau dideportasi ke Inggris aja, karena kan dia juga warga negara Inggris ya. Tapi malah pemerintah Inggrisnya yang menolak dan mencabut status kewarganegaraannya Anna. Ya iyalah Anna, wong jelas-jelas kamu ini loh kasusnya mata-mata. Ya mereka juga pasti takut lah kamu mata-matain negara mereka. Akhirnya pupuslah sudah harapan Anna dan dia kembali ke tanah airnya Rusia. Begitu balik ke Rusia, Anna dipuji sebagai pahlawan nasional. Media-media Rusia menggambarkannya sebagai sosok yang glamor dan pemberani. Semenjak itu, dia sering banget diwawancara di mana-mana. Dari sumber-sumber yang gue baca ya, sentimen masyarakat Rusia ke Anna Chapman tuh dibagi jadi 3. Ada yang positif, netral, dan negatif. Tapi ini cuma rangkuman beberapa sumber bahasa Inggris ya, bukan bahasa Rusia. Nggak ngerti soalnya aku bahasa Rusia. Nah, itu kan hiruk pikuknya media dan masyarakat di Rusia. Kalau Ananya sendiri gimana? Dia langsung dipanggil buat menghadiri sidang tertutupnya KGB tentang penangkapan program ilegal ini. Dari beberapa media yang meliput, Anna menyatakan bahwa ada seorang WNA Rusia yang membelot bernama Sergei Poteyev. Nah, Sergei Poteyev adalah seorang mantan perwira intelijen Rusia. Menurut kesaksian Anna, Poteyev ini memberikan informasi tentang operasi mata-mata Rusia, termasuk program ilegal ke Amerika Serikat. Ingat kan tadi aku jelasin agen FBI yang punya nama samaran Roman,
ngasih kode rahasia yang cuman bisa diketahuin sama para agen Rusia aja. Ana bilang Poteyev inilah yang ngasih tahu ke pihak Amerika Serikat. Kebayang nggak sih seremnya jadi mata-mata? Kita tuh nggak pernah tahu loh siapa yang kawan dan siapa yang lawan. Awalnya gue pikir setelah ini hidupnya Ana bakal adem ayem aja atau justru malah serem. Tapi ternyata enggak guys. Dia justru dapat banyak banget kesempatan dan makin populer sampai sekarang. Dia jadi sosial media influencer, model runway Rusia, TV host, pebisnis, dan bahkan masuk politik loh. Di tahun 2014, Ana dilantik sebagai ketua Molodaya Gvardia yang merupakan sayap pemuda partai politik Rusia Bersatu. FYI, ketua partai Rusia Bersatu adalah Presiden Vladimir Putin loh. Setahun sebelumnya, yaitu di tahun 2013, ada kontroversi nih tentang Ana sampai dia dilarang masuk ke Azerbaijan guys. Sini gue jelasin singkat banget aja ya tapi. Jadi saat itu ada konflik antara Azerbaijan dan Republic of Nagorno-Karabakh. Republic of Nagorno-Karabakh ini semacam pecahan wilayah yang mau melepaskan diri dari Azerbaijan guys. Nah, Ana dan beberapa delegasi Rusia datang ke sana buat berunding dengan Republic of Nagorno-Karabakh. Azerbaijan marah banget dan akhirnya mendeklarasikan Ana sebagai persona non grata. FYI guys, kalau kita udah dideklarasiin sebagai persona non grata, artinya kita dilarang masuk ke negara itu dengan alasan apapun sampai status tersebut dicabut. Sampai saat video ini dibuat, Anna Chapman masih hidup. Kabarnya dia juga melahirkan seorang anak lagi di tahun 2012. Meskipun identitas ayahnya nggak dibuka ke publik sih, sebagian masyarakat Rusia curiga kalau Anna Chapman tetap menjadi mata-mata sampai sekarang walaupun dia udah terkenal banget sebagai model, TV host, dan influencer. Apakah iya? Kita nggak tahu pasti. Tapi gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Pertanyaannya, emang isu apa sih yang mau dialihkan atau dijadikan misi buat para mata-mata ini? Ya nggak tahu. Tapi aku jelasin dikit kondisi politiknya ya, supaya tahu konteksnya. Dari zaman Perang Dingin, Amerika Serikat dan Rusia emang menjadi dua negara adidaya yang saling bersaing. Sampai sekarang pun mereka juga masih saling bersaing gitu. Nah, di tahun 2010, kedua negara ini lagi bernegosiasi tentang batasan senjata nuklir dalam perjanjian New START. Perjanjian ini sebenarnya udah lama dan saat itu mereka lagi mau memperpanjang. Akhirnya perjanjian ini disepakati tahun 2011. Tapi apakah negosiasi ini ada kaitannya atau enggak? Nggak bisa kita ketahui pasti. Kan kita bukan orang dalam ya, jadi ya nggak bakalan tahu. Ingat, ini semua baru spekulasi. Jangan terlalu dipercaya dan jangan terlalu fanatik gitu. Riset dulu. Kalaupun misalnya udah riset, jangan terlalu fanatik guys. Karena ya semua data-data yang kita kumpulin kan cuma data-data dari media ya, bukan data-data yang beneran keluar dari para intelijen gitu. So, gimana pendapat kalian tentang kisah hidup dan teori konspirasi Anna Chapman? Kalau kalian jadi mata-mata kayak Ana, lu lebih pilih jadi single agent, double agent, atau gimana? Komen di bawah ya. Oke, thank you for watching. Akhir kata, teruslah bertahan hidup karena terlalu banyak hal yang menarik buat dibicarakan. Subscribe ya. Bye-bye.